Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ducayani dengan NIM 2122145. Saya dari lokal PAID. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dan berkat rahmat-Nya lah saya dapat menyampaikan judul pidato atau penceramah yang akan saya sampaikan nantinya. Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Cara Ikhlas Menerima Takdir. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabb-mu dengan keadaan tenang dan keadaan diridhoi. Mungkin di Indonesia ini jarang menggunakan kata ridho, kebanyakan di Indonesia ini menggunakan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih ke urusan kita beribadah. Cuman kan teman kita sering bilang, ikhlasin aja lah ya udah ikhlasin. Padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah ya ikhlas, tapi kalau babnya ketentuan Allah untuk kehidupan kita, takdir Allah untuk kehidupan kita, maka yang lebih tepat adalah itu dikatakan ridho. Contohnya seperti ketika kita mendapatkan orang yang sedang mendapatkan musibah, nasihat kita mungkin ini adalah ketentuan, semoga ada kebaikan di dalamnya. Ini contoh dari kalimat ridho. Mudah-mudahan dalam kebaikan di dalamnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Adapun bentuk-bentuk dari kata ridho, yaitu apa sih bentuk-bentuk ridho dan seberapa penting ridho bagi kehidupan kita. Teman-teman semuanya, orang yang paling beruntung di akhir hayat nanti adalah orang yang ridho. Ya, orang yang ridho, maknanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr tadi, yaitu panggilan orang yang ridho ketika dicabut rohnya ataupun dicabut nyawanya. Allah memanggil mereka dengan jiwa yang tenang. Padahal sakratul maut adalah keadaan yang paling sulit sampai Allah menggambarkannya di dalam surat Al-Waqi'ah. Ketika roh terdesak sampai tenggorokan, tiba-tiba ditanya, dia langsung menyadari udah gak ada lagi yang menyembuhkan dia, dan tidak ada lagi yang menolong dia, dan disitulah titik dia terakhir berpisah dengan keluarganya. Dalam keadaan sakratul maut pun masih ada orang-orang yang beruntung mau meninggal walaupun tobatnya sudah ditutup, amalannya sudah ditutup. Dalam keadaan sakratul maut pun masih ada orang yang beruntung mau meninggal, tobatnya sudah tidak diterima, namun dia masih bisa tenang dalam menghadapi kematian. Siapa orang tersebut? Yaitu orang yang rodiatan, yaitu orang yang ridho, orang yang selalu menerima ketentuan Allah yang diberikan untuknya. Adapun lawan dari kata ridho yaitu kufur. Kufur adalah orang yang tidak menerima semua yang diberikan oleh Allah untuknya. Dia selalu protes tentang ketentuan Allah yang diberikan untuknya. Tersebut bukan hanya ke dalam kufur nikmat, tapi hal tersebut hanya lebih ke kufur takdir, ketentuan Allah, sehingga dia kebanyakan protes, kenapa begini, kenapa hidupnya begini, kenapa saya seperti ini. Maka akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang gelisah, yang paling tersiksa dalam sakratul maut nantinya. Kalau kita ridho semua ketentuan Allah, maka hati kita akan menjadi tenang dan bahagia.
Bagaimana caranya kita bisa ridho? Yaitu dengan cara kita berbaik sangka kepada Allah. Kita serahkan semua segala urusan kita kepada Allah, pasrahkan segala keperluan kita kepada Allah. Pokoknya segala hal yang terbaik untuk diri kita serahkan semua kepada Allah. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah? Yaitu dengan cara katakan pada diri kita sendiri, la halahul khair. Semoga ada kebaikan dalam diri kita. Semoga ada kebaikan dalam diri kita ini. Dalam diri kita. Mudah-mudahan ada kebaikan, dan hal inilah harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan hal inilah harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita yakin bahwasanya Allah tidak akan PHP kepada hambanya, Allah tidak akan ngeprank hambanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.